teman-teman bisa menyuguhkan idenya atau bagaimana gitulah. Kita bikin ini cair saja. Terima kasih karena telah mendengarkan pemaparan saya dengan sangat tenang, khusyuk ya, tanpa perlawanan. Demikian, monggo Holis. Beri aplaus dulu dong, biar gak ngantuk. Oke, terima kasih. Berarti simbol aplaus itu semua kan semangat. Berarti akan ada argumen-argumen yang nanti siap. Oke, udah dari slide pertama hingga akhir udah dipaparkan oleh Mas Sal sendiri yang di situ memang mengarahkan dari definisi sastra, dari definisi media, yang katanya adalah suatu bentuk keindahan. Tapi di sini Mas Hal mencoba untuk menggerakkan logika kita, menggerakkan pikiran kita agar yang sebelumnya kita semua itu percaya bahwasannya adalah sastra adalah sebuah keindahan. Atau apa ya, di situ ada suatu estetika dalam kita membaca sastra, menulis karya sastra kan di situ. Nah, apakah ini yang paling 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 inti yang bisa saya menjadi pertanyaan ke teman-teman semua di sini adalah apakah benar sastra ini menjadi suatu keindahan yang prosesnya di apa kita harus kontemplasi, terus refleksi, terus kemudian pikiran kita menggerakkan tangan-tangan kita untuk menulis, menggerakkan mulut kita untuk membaca suatu puisi ataupun bisa prosa kan di situ. Dari sahabat-sahabat ada tanggapan untuk pertanyaan ini? Oke, sahabat apa teman dari yoga bisa bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya ingin menanggapi sedikit yang saya tangkap dari yang sedikit banyak kita perbincangan tadi, bahwa dari tadi kan kita di sini banyak menyebut sastra, ya kan? Bahwa untuk bahwa karya-karya yang telah diutarakan dalam set tersebut itu saya agak ketinggalan ya untuk mengejarnya informasinya bagaimana tentang karya tersebut. Tapi ini logika dasar saya lah istilahnya ingin saya sharingkan. Menurut saya bahwa sastra tadi disebutkan 1-2 kali kan oleh masnya, sastra bisa sangat destruktif terhadap orang-orang yang terkena efek dari sastra tersebut. Nah, di sini kan sastra menurut saya itu dia kan objek, ya kan? Subjeknya kan tetap pengarang sastra tersebut. Bahwa sastra adalah salah satu bentuk ekspresi manusia. Itu dalam bentuk sastra. Kalaupun sastra itu destruktif, itu yang destruktif berarti kan bukan sastranya. Karena logika dasar saya itu ngotot dari tadi bahwa kalau objek itu nggak bisa dijatuhi hukum objek ini destruktif apa bermanfaat, itu belum bisa. Kecuali kalau objek ini sudah difungsikan oleh sang subjek. Seperti contoh dasarnya ada pisau. Pisau ini kan nggak bisa dihukumi, ini pisau buruk apa pisau baik. Kecuali kalau udah dipakai untuk nusuk orang, nah itu kan jadi hukumnya pisau ini nggak baik. Tapi kalau untuk ngiris berambang itu kan baik. Jadi yang agak saya kok nggak serak itu kan bahwa sastra bisa destruktif, bisa ini itu. Itu yang sebenarnya destruktif itu kan pemikiran dari sang pengarang sastra tersebut. Jadi bukan sastranya.
Dan sebuah sastra lahir itu kan tidak di waktu tek dikarang itu sastra lahir. Tapi lahirnya sastra itu kan dari rangkuman perjalanan sang pembuat sastra itu. Jadi dari sekian banyak pengalaman, informasi, data, dan berbagai banyak hal yang didapat oleh seseorang, sehingga dia melahirkannya dalam bentuk sastra, mengekspresikannya dalam bentuk tulisan, dan meninggalkan sebuah objek yang bisa dibaca oleh penerus-penerusnya. Jadi kalau dibilang sastra ini bisa destruktif, itu mungkin bukan sastranya yang destruktif, tapi bisa dari manusianya yang salah tangkap, beda pemikiran, seperti itu. Ya itu, keresahan yang saya ungkap. Langsung ditanggapi Mas? Atau yang lain bisa merespon dahulu? Ada respon nggak? Ada. Oke, monggo Mike. Saya Karisma Fadila ingin menanggapi dari apa yang telah dibicarakan oleh Mas Yoga bahwa sastra itu intinya dia berperan sebagai objek yang tidak bisa kemana-mana, intinya stuck gitu ya. Tapi pada dasarnya sastra itu kalau kita menelaah lebih lanjut, kan sastra lahir juga dari hasil pola pikir kita sebagai subjeknya itu. Nah, sastra pun bukan semata-mata dia tidak bisa dijatuhi hukuman, tapi memang dia dari prosesnya itu berkembang gitu. Kan dari sini ada, misalnya kalau memang kita belajar itu ada periodisasi sastra gitu ya. Kalau misalnya di sastra Indonesia ada, dulu sastra mengenal banyak aturan. Misalnya kalau gurindam, kesusastraan yang dulu-dulu kan banyak terikat dengan aturan gitu. Misalnya puisi harus menggunakan rima sekian gitu. Puisi yang konkret gitu, model apa penulisannya itu seperti ada. Kalau kita menemukan puisi yang mereka puisi itu misal satu kata tulisannya cinta gitu ya, tapi model tipografinya itu love gitu saja, itu ada. Tapi seiring berjalannya waktu ada juga penyampaian dari puisi itu juga berkembang. Dia menggunakan bahasa sehari-hari. Karena apa? Kalau sekarang kita mengacu pada aturan itu, kita semakin sulit untuk menuangkannya karena terpaut dengan aturan-aturan tersebut gitu. Cukup dari saya. Dari Yoga ada tanggapan lagi dari apa? Bahwasannya sastra lahir sendiri ini adalah hasil dari buah pikir manusia yang di situ mempunyai perkembangan dalam kurun waktu yang selanjutnya. Sudah? Ada tanggapan enggak? Enggak, udah. Puas jadi. Boleh, berarti ada tanggapan. Oke, Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ya ikut menanggapi juga lah apa yang dibicarakan oleh Mbak siapa itu, Mbak Dila. Ini tadi soalnya sebelum kesini masnya narasumbernya bilang kalau bisa nanti dalam forum harus ada interaksi cewek cowok, ya ini saya usahakan ada gitu lah. Tadi kan menurut Mbaknya kan sastra berkembang ya kan menurut teknologi zaman. Ya saya sangat setuju dengan Mbak Dila. Soalnya
Kalau seperti yang Mbak Dila sebutkan gurindam dan berbagai macam sastra yang dulu-dulu itu gurindam, terus pantun yang mungkin agak dahulu lah. Belum seperti sekarang yang mungkin milenial kenal seperti prosa, esai, itu kan memang itu semua adalah perkembangan dari sastra. Berkembangnya itu menurut budaya, teknologi, itu kan banyak hal yang mempengaruhi perkembangan sastra tersebut. Kalau gurindam, misalkan yang Mbak Dila sebutkan tadi, banyak ada salah satu yang misalkan sastra itu dituntut untuk 2 baris atau dengan irama atau bagaimana, itu kan dia lahirnya tergantung di tempat tersebut itu budayanya bagaimana. Kalau misalkan yang di Jawa melahirkan kayak tembang-tembang Jawa, syair-syair, soalnya memang orang Jawa kan mungkin budaya orang Jawa suka leng-lengan, nembang, terus ada irama-irama, bawaannya nyantai. Kalau yang orang Betawi misalkan melahirkan pantun, karena memang secara budayanya itu dari bahasanya pun kedorong untuk membuatnya seperti tersebut, pantun. Mulai dari nanti dari fisiologi tubuh tubuh fisik manusianya, kalau yang orang Betawi lidahnya kan beda dengan lidah Jawa juga. Makanya dari berbagai perbedaan tersebut itu kan melahirkan sastra-sastra, bentuk sastra yang berbeda. Itu saya sangat setuju sekali. Dan bahwa sastra sampai sekarang ini terus berkembang pesatnya. Sampai sekarang didukung dengan teknologi yang dulunya sastra itu hanya dalam bentuk tulisan, belum secara audiovisual. Sekarang bahkan sampai sangat gampang sekali untuk mengekspresikan sastra dalam bentuk audiovisual, tidak cuma tulisan. Itu ya menurut saya begitu. Itu aja. Terima kasih. Saya pengen kembali ke pendapat awal Mas Yoga. Yoga. Sastra sebagai produk itu tidak bisa dihakimi destruktif atau konstruktif. Gitu. Karena sastra sendiri adalah objek, maka subjek lah yang bersalah itu. Tegas sekali. Saya menyukai gaya pendapat seperti ini. Bukan karena apa-apa, karena itu menunjukkan kejelasan dalam menyampaikan ide saja. Tapi apakah ide itu rasional atau tidak, itu urusan lain. Jadi seperti ini Mas pandangan saya. Karena sastra lahir dari pikiran, maka tetaplah sastra itu merupakan perwujudan dari pikiran si pembuat, si kreator ini. Suatu ungkapan itu lahir dari pikiran seseorang. Gitu. Lalu apakah kita akan memisahkan antara pikiran dengan orang itu? Tentu saja tidak. Jadi tetaplah sebuah karya sastra itu merupakan ekspresi pikiran seseorang. Dan di sini itu tidak mungkin sebuah produk pemikiran terpisah dari pemikirnya. Menurut saya seperti itu, maka tetaplah bumi manusia itu yang bertanggung jawab terhadap isinya adalah Pram sebagai pembuat. Puisi hanya ada satu kata lawan, itu Wijitukul lah yang bertanggung jawab atas itu. Lalu bagaimana kita bisa menilai destruktif atau konstruktif? Tentu saja di wilayah itu bukan sastranya yang bermasalah, tetapi penilainya. Si pengamat inilah yang menilai konstruktif atau destruktif karena dia merespon dari pikiran itu. Lalu apakah salah merespon itu? Jika merespon itu adalah sesuatu yang salah, maka terus piye gitu. Jadi destruktif itu bukan kondisi konkret dari naskah itu, bukan. Tetapi adalah penilaian individu sebagai pengamat.
Itulah yang menilai destruktif atau konstruktif. Saya rasa poin saya di situ. Jadi saya cenderung tidak bisa merasionalkan ketika produk pikiran terpisah dari pemikirnya. Saya rasa seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ke polemik-polemik yang lain atau kita pengen berpolemik di tema ini saja. Di bagian sastra tidak bisa disalahkan itu. Monggo, saya kembalikan ke teman-teman. Saya rasa pendapat saya seperti itu. Toh kalau teman-teman tetap tidak setuju, ya nggak masalah gitu. Karena di sini kita tukar tambah, ya apalah, ide lah ya. Bismillah. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zen. Saya ingin bertanya, tadi ada penjelasan bahwasanya karya sastra itu harus berdasarkan realitas. Tapi pada penjelasan selanjutnya itu cukup kontradiktif, di mana sastra itu kerap kali menjadi inspirator bagi realitas-realitas selanjutnya gitu. Jadi mana dulu, sastra dulu atau realitas dulu? Soalnya gini, seperti yang kita tahu kayak pesawat dalam sejarahnya kan jauh sebelum ada pesawat itu kan dalam Al-Quran itu kan ini apa, ada burung, bukan Al-Quran mungkin ya nggak tahu, tapi dalam literatur Islam lah ada penjelasan tentang burung-burung gitu, atau buruk lah mungkin yang terbangnya cepat gitu kan, itu jadi inspirator dari realitas selanjutnya gitu kan ya. Itu kan sastra mendahului realita gitu kan Mas. Terus ada lagi yang gini, ada tokoh namanya yang Franz Kafka itu. Dia kan menggambarkan realitas itu kan terbalik. Tokoh utamanya dalam novelnya itu, novel Metamorphosis, tokoh utamanya kan digambarkan bangun tidur jadi apa, kumbang atau apa gitu, terus tiba-tiba dia di itu seakan-akan nggak nyata gitu. Terus ditanggapi sama Eric Fromm, dia bilangnya ternyata itu realitas mimpi. Jadi di mana sastra itu duluan mana gitu? Ada nggak sastra yang berasal dari realitas mimpi? Mungkin sedikit liar juga mungkin ya. Al-Quran itu kan mungkin umat Islam mengklaimnya sebagai karya sastra tertinggi. Cuman ada pihak-pihak di luar Islam yang itu menganggap Muhammad itu cuma mimpi. Itu kan balik lagi kayak yang pernyataannya tadi, apa mungkin sastra itu terbangun dari realitas mimpi gitu. Terima kasih. Sesimpel itu, apakah mungkinkah sastra terbangun dari realitas mimpi? Lebih duluan mana, sastra atau realitas itu? Saya nyaris tidak bisa berpendapat di sini. Serius. I don't have any idea, bless. Oh ya, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menanggapi dari apa yang telah diutarakan oleh Mas Zen. Ya, sebagai teman yang baik, sekali lagi saya ingin menanggapi.
Mas Zen kan tadi telah mengutarakan bahwa dia itu agak bingung kan. Jadi ya saya ingin sedikit membantu sebagai teman yang baik. Duluan mana sastra sama realita, iya kan? Kalau ditanya mana yang duluan, memang ada sastra yang terbentuk dari realita. Itu istilahnya seseorang itu mengalami sebuah hal dan itu kan realita. Dia mengalami kan, dan itu diekspresikan seseorang itu dalam bentuk sastra sehingga lahir sastra. Makanya kalau yang itu kan duluan realita baru lahir sastra. Nah kalau yang sastra itu lahirnya agak mendahului realita, itu bentuk sastra yang memang pembuat sastra tersebut itu mempunyai data, informasi, pengalaman, dan berbagai banyak kelengkapan-kelengkapan sehingga dia bisa membaca apa yang nantinya ini akan terjadi di masa yang akan datang. Itu ada gambaran-gambaran, jadi dia mengekspresikan apa yang ada di pikirannya itu di masa depan ini nanti akan jadi apa. Nah, itu sastra yang lahirnya mendahului realita. Ya, dua-duanya ada, sastra bisa mendahului realita, realita dulu baru sastra bisa. Tergantung pembuat sastra tersebut. Kalau tanggapan saya seperti itu. Kalau yang menyangkut Al-Quran tadi, bahwa sastra di benak kaum muslim tentunya itu bahwa Al-Quran adalah sastra tertinggi, saya sangat setuju. Soalnya Al-Quran itu yang agak keramat, soalnya aku yang ngarang kan yo iya Rek. Yang itu kan firman Tuhan kan. Yumbuh Tuhan itu bentuk apa iki? Dari objek Al-Qur'annya, bahwa Al-Qur'an itu kan bentuk yang kita tangkap. Al-Qur'an yang tertulis ya, bahwa ada yang berargumen Al-Qur'an itu ada tiga. Ada yang Al-Qur'an yang kita baca yang tertulis itu berupa mushaf itu kan. Itu kan Al-Qur'an yang itu. Terus ada Al-Qur'an satu lagi, firman Allah satu lagi yang tidak tertulis, yang ada di alam, tersurat lah itu. Terus satu lagi Al-Qur'an yang ada di dalam manusia itu sendiri. Kalau tidak salah saya pernah dengar ada yang berargumen seperti itu, bahwa esensi Al-Quran itu aslinya sudah ada dalam setiap diri manusia. Tergantung nanti manusianya itu dari bayi sampai lahir, itu dia mesin otaknya, hatinya, semua bisa menyangkutkan dengan Al-Quran apa tidak, tergantung itunya. Itu argumen yang tiga Al-Quran itu ya, bahwa sastra tertinggi Al-Quran yang kita berupa mushaf itu memang iya, soalnya kata-katanya, diksinya itu kan kita kan jauh jarak waktunya. Kita lahir di tahun 2000-an lah. Masih lahir di 83. Al-Quran kan udah dulu kan, bahkan di Arab juga. Kok bisa sampai sekarang itu gini-gini, yo sing gawe Tuhan, kan orang menungso wis angel iki. Itu kata-katanya, soalnya pilihan katanya itu dia memberikan ada jarak kata yang tertulis di Al-Quran sama realita-realita yang akan terjadi. Jadi Al-Quran itu dimaknai di zaman apapun bisa. Soalnya dia tidak, soalnya Al-Quran tidak langsung blak ngene gak.
Jadi banyak metafora-metafora yang akan bisa dikontekstualkan dengan kehidupan di zaman apapun. Makanya karena itu Al-Quran abadi, tidak akan punah, tidak akan hilang. Tergantung seberapa jauh pengalaman manusianya itu sampai di mana, sehingga dia bisa menemukan Al-Qur'annya itu di zaman apa, di usia yang keberapa, seperti itu. Terima kasih. Mas Zen, saya tiba-tiba karena penjelasan Mas Yoga, sahabat Yoga, saya jadi teringat bahwa keduanya memang ada di sini. Saya pengen menyampaikan contoh saja. Ya, contoh sastra yang terinspirasi dari realitas. Itu misalnya naskah-naskah tentang peperangan gitu ya. Atau naskah-naskah tentang tokoh tertentu gitu. Atau di Jawa kita mengenal banyak Babad. Salah satunya Babad Diponegoro. Itu jelas ditulis setelah peristiwa Pangeran Diponegoro gitu. Tapi ada juga suatu naskah sing dibuat dulu naskahnya, kemudian kita menanti-nantikan kapan ini terjadi gitu. Lagi-lagi itu ada di Jawa yang namanya Jongko Joyoboyo. Pulau Jawa, Kalungan Wesi dan lain sebagainya, no, kapal mabur do awang-awang dan lain sebagainya. Ternyata ada, dan saya baru kepikiran setelah Mas juga menjelaskan itu tadi. Kemudian apakah ada kemungkinan suatu sastra yang terinspirasi dari realitas mimpi seperti itu? Apa piye Mas? Sastra sing terlahir dari mimpi, apa piye? Esensi sastra itu duluan mana? Sastra dulu atau realita? Itu pertanyaan itu dulu. Duluan mana? Kalau kemarin dari penjelasan Mbak Vero itu ada menurut Sumarjo Sayeni itu kan sastra itu kan ungkapan pribadi dari sebuah pengalaman seorang. Berarti kan itu realita dulu, baru sastra. Terus yang disebutkan sampean tadi apa yang Jangka Jayabaya itu kan sebaliknya. Sastra dulu baru realitanya. Harusnya gimana itu? Nek saya cenderung pada pendapat yang pertama bahwa tetap realitas dulu. Karena Jangka Jayabaya itu seolah-olah benar karena kita menafsirinya seperti itu. Siapa tahu yang dimaksud dengan Pulau Jawa Kalungan Wesi itu bukan seperti penafsiran kita bahwa akan banyak ada rel kereta api di Jawa gitu. Bisa jadi pandangan Jongko Joyoboyo bukan seperti itu. Tapi kita menganggap itu benar karena kita berkeinginan untuk menganggap itu benar. Ono kapal mabur do awang-awang, bisa jadi itu adalah bentuk metafor. Jadi saya cenderung ke realitas lah yang menginspirasi lahirnya sastra. Saya cenderung ke situ. Tapi ini pendapat temporer ya, bisa jadi setelah lepas tengah malam nanti saya berbeda pendapat lagi. Nyantai aja karena saya di sini 2 hari, jadi kalau besok pendapat saya berubah akan saya sampaikan lah, santai aja gitu. Atau mungkin next ada yang pengen berpendapat atau, oh iya yang mimpi ya. Sastra yang terinspirasi dari mimpi atau piye mau? Sastra didahului oleh realitas mimpi. Didahului oleh realitas mimpi. Maksudnya realitas. Ini balik di pertanyaan saya. Realitas dulu baru sastra.
sastra dulu baru realitas sastra. Tapi kalau harus maksain realitas dulu baru sastra. Tapi ternyata itu menurut Eric Fromm kan ada realitas mimpi namanya. Itu bisa disebut sastra kan? Misalnya saya mimpi berdasarkan mimpi saya gitu terjadi realitas seperti ini dan saya yang tuangkan dalam sastra itu bisa ya. Oh iya sih, berarti sudah pengalaman pribadi itu. Iya ya. Jujur sebelum ini saya berdiskusi juga dengan dua mas itu ya yang seolah-olah beradu pendapat ya seolah-olah beropposite satu sama lain padahal mereka berkolusi di belakang kan. Iya tadi sudah sepakat sama saya keduanya itu. Ya saya selamanya tidak akan sependapat dengan kamu gitu. Dan itu dibuktikan serius di sini. Dan saya nggak menyangka kalau itu sampai ada acara bermain peran juga di sini kan. Menariknya adalah seperti ini. Tadi ada ide dari Mas Sopo, Malang Sopo, Zen bertanya, jika kemudian sastra itu dimaknai bahasa dalam hal ini, apakah kemudian produk jurnalistik itu termasuk sastra atau bukan? Produk jurnalistik yang dalam labelnya mengatakan objektif, independen, tanpa prasangka, cover both side, berimbang, sesuai realitas. Bisa nggak ini dianggap sebagai sastra? Ironisnya kalau itu dianggap sebagai sastra berarti boleh saja kita tidak percaya dengan produk jurnalistik. Padahal akses informasi untuk mengukur validitas peristiwa adalah laporan jurnalistik. Kita akan mendapati dilematika di situ. Mungkin ada yang punya pendapat, apakah produk jurnalistik ini, baik itu berupa apapun ya produk jurnalistik, itu berupa sastra atau bukan? Bisa diklasifikasikan sebagai sastra atau bukan? Karena sastra sendiri katanya cenderung imajinatif, cenderung fiksi. Kamu bisa bayangkan nggak laporan koran yang bersifat imajinatif misalnya? Jangan-jangan 17 Agustus yang dilaporkan koran-koran itu adalah imajinasi si reporter gitu. Dampaknya kurang lebih bisa seperti itu. Suatu peristiwa yang sebenarnya biasa-biasa aja itu disampaikan secara luar biasa di koran. Peristiwa yang sebenarnya sangat luar biasa itu disampaikan dalam datar-datar aja di koran. Tapi dalam kondisi ini mungkinkah kita menganggap sebagai produk jurnalistik sebagai sastra? Mungkin tesis ini ada teman-teman yang pengen menyampaikan gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke yang narasumber sampaikan mengenai jurnalistik tadi kan, saya ingin menanggapi dulu yang Mas Yen tadi. Pertanyaan duluan mana itu kan aku keri kan menggelikan ya, kayak duluan mana telur sama ayam kan begitu. Kerasanya kok ora barbar gitu. Iki saya juga baru sadar setelah sang narasumber menyampaikan tadi duluan realita. Bahkan bahwa yang saya sampaikan tadi, bahwa realita lebih dulu daripada sastra lahirnya. Itu kan
orang berpengalaman terus diekspresikan ke sastra. Singkatnya begitu. Sedangkan yang sastra mendahului realita terbangun dari pengalaman seseorang yang bisa membaca masa depan. Tapi padha wae. Pengalaman itu kan realita juga. Berarti jawabannya kan ya memang duluan realita pasti. Iya. Ya berarti kalau duluan mana realita sama sastra? Ya pasti realitas sih kan ngono. Ya terus menungso untuk kondi joro. Kok iso mengungkapkan itu dapat dari mana dia bahannya kan ngono. Mesti kok realita. Masa manusia lahir tidak di realita terus lahir di ndi? Lah iya, terus mengalami ning ndi ndek. Lah iya. Ya berarti realitas CA. Iya, Bro. Juga. Berarti jawabannya yo realitas sih, Bro. Dipiye-piyekno yo realitas sih. Terus tuh. Nah, Ya kan saya dari tadi kan bilang, saya sudah setuju duluan sih sama Mas. Tanpa dijelasin sudah setuju. Oh nanti saya bantah lagi Mas. Enggak, pertanyaan lanjutan. Kalau ya mungkin kita udah nemu ya poinnya. Kalau sastra itu memang didahului oleh realita. Terus sebenarnya bagaimana sih kita menggambarkan realita itu seharusnya dalam sastra? Sebenar-benar realita itu kah atau membalikan realita itu atau gimana? Sebenarnya gimana itu? Dalam sastra. Realitas itu tampak sebagai realitas aja gitu. Seorang ibu hamil ditabrak mobil, darah bermunceratan dan lain sebagainya ditampilkan gitu aja gitu. Ataukah perlu dimetaforkan? Bagaimana mendeskripsikan ini? Ada yang punya pendapat permulaan dari teman-teman? Oke, silahkan. Yang paling ujung belakang.